Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Renungan Harian Toraya edisi Senin 3 Agustus 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Jemaat Sion Makale. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Amin atas firman Tuhan. Melalui bacaan kita diberi satu tema, perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Ada lagu sekolah minggu yang jika diterjemahkan dalam bahasa Toraya, nakua, "Pemarangai umpake matammu mentiro, pemarangai limammi, letekmu belanna natiro rokop ambe domai suruga." Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Lewat lagu ini mengingatkan anak-anak sekolah minggu, bahkan kita semua, bahwa semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, Tuhan melihat kita. Nah, melalui bacaan kita, kalau kita baca pasal 31 ayat 22 sampai 42 ini, begitu juga kehidupan Yakub. Ketika tinggal di rumah Laban selama 20 tahun, ia tinggal tetapi tidak lagi sama seperti perjanjian yang sudah mereka sepakati. Apa yang Laban katakan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Sehingga pergilah Yakub. Begitu juga yang Yakub lakukan kepada Laban. Ia membohongi Laban. Sehingga Laban marah dan pergi mengejar Yakub. Tetapi karena Allah selalu memberkati Yakub,
Sehingga ia berkata kepada Laban, ayat 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Penyertaan Tuhan kepada Yakub bukan karena dikasihani, tetapi karena Tuhan, karena kasih Tuhan bagi dirinya, supaya ia tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Ia menyatakan pengampunan agar setiap orang, setiap anak-anaknya kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk itu, mari terus percaya dalam hidup ini bahwa Tuhan tidak akan pernah diam pada diri kita. Ia akan terus memberi jalan pengampunan. Ia mengasihi kita dan membela kita. Sama seperti Yakub yang dibela oleh Tuhan ketika Tuhan membela Yakub pada Laban. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya menjadi pedoman dalam langkah hidup yang kami jalani, anugerah hidup yang kami nikmati. Kami angkat pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam menjalani kehidupannya setiap hari, dalam pekerjaan, dalam persekutuan bersama dengan keluarga, anak-anak yang Tuhan karuniakan, orang tua, pekerjaan, usaha, Tuhan yang memberkati. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, perkembangan, dalam pendidikan, dalam menjalani masa muda. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua dalam menjalani masa lanjut usia, semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Yang bersyukur karena pertambahan usia, Tuhan berkati, semakin menikmati hari karunia Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, secara khusus dalam mengatasi tidak menyebarnya COVID-19, dan ajarlah kami sebagai masyarakat, sebagai jemaat Tuhan, senantiasa taat mengikuti protokol kesehatan, agar kami tetap kuat dan sehat, berpengharapan, berharap, menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah Tuhan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Senin 3 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam sehat.